Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa tempat di dunia ini, rupanya sudah lama dianggap misterius bahkan terkutuk bagi banyak orang. Begitupun dalam Islam, terdapat larangan berkunjung ke tempat-tempat tertentu. Lantas di mana saja tempat-tempat tersebut? Inilah 7 tempat terkutuk di dunia, beberapa di antaranya tertulis di dalam Al-Quran. Pertama, Madain Saleh Al-Ula. Madain Saleh adalah sebuah situs arkeologi yang terletak di dekat Al-Ula, Arab Saudi. Al-Ula berada 300 km sebelah utara dari Madinah, Arab Saudi. Bangsa Yunani menyebutnya dengan Hegra, sementara umat Islam mengenalnya sebagai Al-Hijr atau Madain Saleh. Al-Ula saat ini adalah situs arkeologi kerajaan Nabatea, berdiri sejak abad ke-9 sebelum Masehi. Tradisi Islam menyebutkan bahwa tempat ini erat kaitannya dengan kisah Nabi Saleh. Peradaban kaum Samud berdiri sebagai salah satu peradaban Arab kuno. Nama Samud diambil dari leluhur mereka yang diyakini merupakan cicit dari Sam. Sam dipercaya merupakan salah satu putra Nabi Nuh alaihi salam yang selamat saat banjir. Silsilahnya adalah Samud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Mereka diperkirakan berasal dari wilayah Arab Selatan yang kemudian pindah menuju utara. Mereka kemudian menetap di Gunung Atlab Madain Saleh. Penduduknya hidup dalam keadaan makmur dan sejahtera. Keahlian khas mereka adalah membuat rumah dengan memahat gunung batu. Kepandaian dan kemakmuran mereka justru membuat bangsa Samud mengalami kemerosotan moral. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus seorang nabi kepada kaum Samud. Nabi tersebut bernama Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam mengajak kaum Samud untuk segera bertaubat dari penyembahan terhadap berhala. Akan tetapi, kaum Samud tidak mengakui Nabi Saleh sebagai utusan Allah. Kaum Samud tidak mempedulikan seruan Nabi Saleh dan malah meminta Nabi Saleh alaihi salam untuk mengeluarkan unta betina dari balik gunung. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh alaihi salam. Ketika Nabi Saleh berhasil mengeluarkan unta betina dari balik gunung, sebagian besar kaum Samud malah membunuh unta tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menimpakan azab kepada kaum Samud berupa gempa bumi dan sambaran petir dengan suara yang menggelegar. Gempa dahsyat ini memusnahkan semua kaum Samud dan menghancurkan semua tempat tinggal mereka. Penghancuran bangunan ini sampai tidak berbekas sama sekali. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 77-78, yang artinya, kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami, jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Setelah kehancuran kaum Samud, Madain Saleh dihuni oleh bangsa Nabatea. Peninggalan bangsa Nabatea inilah yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Konon menurut masyarakat Arab, Al-Ula merupakan markas jin yang harus dijauhi. Sebab, kaum Nabatea yang datang setelah kaum Samud masih menyembah para dewa serta meninggalkan banyak situs-situs pemujaan. Pemerintah Arab Saudi baru-baru ini membuka kawasan Al-Ula sebagai destinasi wisata internasional. Kedua, Kota Iram. Kota Iram adalah salah satu kota yang didiami kaum Ad, yang hidup pada zaman Nabi Hud alaihi salam. Iram merupakan sebuah kota yang berada di semenanjung Arab. Pemukiman kaum Ad terletak antara Aman dan Hadramaut di Yaman. Tempat tinggal mereka merupakan perbukitan yang berpasir. Dalam Al-Quran, kota ini disebut sebagai Irama Zatil Imad, yang artinya kota 1000 pilar. Hal ini mengacu pada teknologi dan arsitektur bangunan kaum Ad yang cukup canggih saat itu dan membangun pilar-pilar. Kaum Ad awal adalah pengganti umat Nabi Nuh dan merupakan kaum pertama yang menyembah berhala setelah banjir besar. Mereka menyembah berhala bernama Syamat, Samud, dan Huran. Pencapaian kaum Ad yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya,
membuat mereka sombong dan takabur. Allah mengutus Nabi Hud alaihi salam untuk berdakwah kepada kaum Ad. Dalam buku Hayatul Qulub karya Sayyid Muhammad Bakir Al-Majlisi, dijelaskan Syadat, seorang putra dari Ad, membangun kota Zatul Imad di Arab. Kota ini merupakan mega proyek untuk menandingi surga. Mereka membangun gedung-gedung yang menakjubkan dengan teknologi yang tak tertandingi oleh peradaban lain di Jazirah Arab, bahkan di seluruh bumi. Sayangnya mereka menolak seruan dakwah Nabi Hud, sehingga Allah mendatangkan azab berupa suara keras dari langit dan badai angin yang sangat kencang. Peristiwa tersebut terjadi selama 7 malam 8 hari, yang membuat mereka semua mati bergelimpangan. Demikianlah azab Allah kepada kaum yang tetap pada kemusyrikan dan sifat takabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah azab terhadap kaum Ad dalam Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 6-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus, maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Quran Surah Al-Haqqah ayat 6-8. Setelah kehancuran peradaban kaum Ad, kota Iram menjadi kota yang hilang. Selama berabad-abad, orang-orang telah mengisahkan tentang Iram harta karun, rahasia dan legendanya. Pencarian untuk menemukan kota yang hilang di semenanjung Arab ini, telah menarik sekelompok petualang, peneliti, dan pemburu harta karun dari seluruh penjuru bumi. Nicholas Kleb pada tahun 1990, menemukan bekas reruntuhan yang diyakini merupakan pilar-pilar dari menara yang dibangun kaum Ad. Ketiga, Lembah Muhasir. Lembah Muhasir merupakan salah satu tempat bersejarah dalam Islam. Di tempat inilah, Allah menghancurkan tentara Abrahah dari Habasyah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Muhasir merupakan daerah di antara Mina dan Musdalifah. Muhasir diambilkan dari kata hasir, yang berarti lemah atau lumpuh. Menurut Ibnu Qayyim, dinamakan dengan lembah Muhasir karena tentara gajah Raja Abrahah tiba-tiba lumpuh dan tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan untuk menghancurkan Ka'bah. Allah mengirim burung ababil untuk membinasakan tentara bergajah itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir, bahwa Nabi Muhammad ketika sampai di lembah Muhasir, beliau mempercepat sedikit lajunya. Oleh karena itu, saat perjalanan pulang dari Musdalifah ke Mina dalam haji, disunahkan untuk mempercepat jalan atau kendaraan ketika melewati lembah tersebut. Hal ini didasarkan pada riwayat dari Jubair bin Mut'im bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seluruh Musdalifah merupakan tempat wukuf, tetapi hindarilah Muhasir." Hadis riwayat Ahmad. Sebagian masyarakat Arab mengatakan, lembah Muhasir merupakan perkampungan setan, tempat terkutuk yang harus dihindari. Keempat, Laut Mati. Berdasarkan cerita yang beredar, kisah Sodom dan Gomora terjadi di sekitar Laut Mati. Letaknya di sekitar lembah Yordan yang berbatasan dengan Yordania dan Palestina. Beberapa arkeolog mengungkapkan kehidupan di sekitar tempat itu mati akibat gempa dan bebatuan yang menimpa mereka. Dikisahkan, kota Sodom merupakan kota yang dihuni oleh orang-orang yang sangat keji, ingkar, dan berwatak sangat buruk. Sebab itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihi salam untuk memberikan peringatan dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Perbuatan buruk yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam ini adalah melakukan homoseksual dan meninggalkan para wanita yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk campuri. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Lut alaihi salam untuk mengajak kaum Sodom menuju jalan yang benar, mereka menolaknya dan memilih untuk tetap berada di jalan kesesatan. Untuk itu, Nabi Lut alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaumnya itu diberikan azab. Doa Nabi Lut alaihi salam tersebut terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 30. Artinya, "Ya Tuhanku, tolonglah aku,
dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Lut alaihi salam tersebut dan memberikan azab di mana tidak ada seorang pun dari kaum Nabi Lut alaihi salam tersebut yang dapat menghindari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nabi Lut alaihi salam dan kedua putrinya yang mukmin berhasil meninggalkan kota tersebut sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab atas perintah yang disampaikan oleh malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 73-77. Artinya, maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari terbit. Maka kami menjungkir balikkan negeri itu dan kami menghujani mereka dengan tanah yang membatu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan dengan saksama tanda-tanda itu. Sesungguhnya negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah kota Sodom tersebut menjadi danau yang tidak bermanfaat. Danau tersebut berbau menyengat dan airnya tidak bisa dimanfaatkan. Kelima, Pompei. Pompei adalah sebuah kota zaman Romawi kuno yang telah menjadi puing dekat kota Napoli dan sekarang berada di wilayah Campania, Italia. Kota ini hancur akibat letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Letusan gunung menimbun kota Pompei dengan segala isinya sedalam beberapa kaki dan menyebabkan kota ini hilang selama 1600 tahun sebelum ditemukan kembali dengan tidak sengaja. Ketika ditemukan, terdapat puing-puing menyerupai jasad manusia yang tertutup abu dengan segala pose. Kota Pompei diyakini sebagai kota yang penuh maksiat dan perilaku seksual yang menyimpang. Para arkeolog yang meneliti kota Pompei menemukan fakta baru yang mengerikan. Pada tanggal 28 Mei tahun 2018 lalu, tim arkeolog mendapati sebuah kerangka dalam posisi yang mengenaskan. Kerangka tersebut terlihat bagian pinggul ke bawah saja. Sementara bagian dada hingga bagian kepala tertindih batu yang cukup besar. Tim arkeolog menduga kerangka tersebut merupakan warga Pompei yang mencoba melarikan diri dari letusan Gunung Vesuvius pada tanggal 24 Agustus tahun 79. Batu tersebut diduga material Gunung Vesuvius. Kota Pompei dijuluki sebagai kota maksiat. Kota tersebut musnah dalam beberapa saat dan ditemukan kembali pada tahun 1748. Keenam, Laut Merah. Kisah Raja Fir'aun dan Nabi Musa alaihi salam sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Pada kisah tersebut, diceritakan Nabi Musa alaihi salam membelah lautan untuk membantu umatnya lari dari kejaran Raja Fir'aun. Raja Firaun dan pasukannya pun diazab Allah dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Kisah ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 50. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan menenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikut Firaun, sedangkan kamu menyaksikannya." Ketujuh, Petra. Petra berada di Yordania dan merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Diperkirakan dibangun pada awal tahun 312 sebelum Masehi, sebagai ibu kota dari Nabat. Situs purbakala ini menyimpan kisah yang begitu tragis. Kisah yang beredar adalah bahwa kota ini hancur dan hilang setelah terkena azab lantaran warganya menyembah berhala berbentuk batu hitam. Ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2007 lalu membuat Petra menjadi daya tarik wisatawan. Petra dalam bahasa Yordania berarti batu. Nama ini diambil karena bangunan-bangunan di kota itu merupakan bangunan dengan material batu yang dipahat dengan sedemikian rupa. Yang membuat Petra menjadi warisan budaya dunia adalah seni pahatnya yang luar biasa. Kemegahan kota batu ini dinilai juga sebagai bangunan gua purbakala terbesar yang menyuguhkan bangunan layaknya bersumber dari peradaban misterius. Julukan peradaban misterius itu datang karena hingga kini para arkeolog belum bisa memastikan bagaimana cara bangsa kuno membangun perkotaan yang berasal dari bebatuan seperti sudah memiliki teknologi yang tinggi. Namun,
Ahli sejarah menguak bahwa bangsa yang mendiami Petra ini merupakan bangsa kuno yang lebih modern, dikenal dengan nama bangsa Nabatean. Mereka adalah penduduk asli Arab Barat Laut yang membangun kerajaan pada abad 312 sebelum Masehi dan Petra adalah pusat pemerintahan dari kerajaan tersebut. Kota ini perlahan menghilang dari peradaban. Diawali dengan adanya perang salib yang menyerang kawasan Timur Tengah. Kekuasaan bangsa Nabatean kemudian beralih ke tangan Roma di bawah pimpinan Kekaisaran Bizantium. Bencana alam dan perperangan membuat kondisi ekonomi kota ini kian terpuruk dan lenyap di pertengahan abad 700 Masehi. Hal ini semakin menambah kesan misterius peradaban Petra. Karena alasan itu juga, peradaban yang memiliki hubungan baik dengan agama Islam ini kerap dikunjungi orang-orang Muslim dari seluruh dunia. Jejak kronologis hilangnya kota ini tidak terlalu jelas, membuat peneliti semakin penasaran akan eksistensi dari kota ini. Wallahu a'lam bishawab.